Kebayang nggak sih, sebuah mainan mekanik yang kelihatannya simpel banget, ternyata di dalamnya tersembunyi sebuah konsep matematika yang super dalam. Yuk kita lihat gimana deretan pendulum yang berayun ini bisa mengungkap salah satu persamaan paling keren di dunia fisika. Wow, lihat deh ini. Cuma butuh satu sentilan di ujung, satu putaran cepat, dan lihat apa yang terjadi. Sebuah putaran 360 derajat yang keren banget menjalar ke seluruh barisan. Persis kayak bisikan rahasia yang jalan dari satu pendulum ke pendulum lainnya. Ini bukan gelombang biasa loh. Ini benar-benar revolusi total yang lagi merambat. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Gimana caranya gerakan sekeren ini bisa dijelasin? Nah, inilah inti dari penjelajahan kita kali ini. Kita mau bongkar hubungan antara gerakan fisik yang kita lihat ini dengan sebuah persamaan matematika yang super elegan. Oke, kita mundur sedikit ke akhir tahun 60-an. Ada seorang ilmuwan namanya A.C. Scott. Nah, yang menarik, dia bikin alat ini bukan cuma buat mainan, tapi sebagai model mekanik atau analogi buat sesuatu yang sama sekali beda. Konstruksinya sebenarnya simple, bayangin aja ada banyak pendulum, semuanya bisa ngayun bebas. Tapi semuanya itu nyambung pakai pegas baja di bagian atasnya. Ternyata Scott ngerancang ini buat niru cara sinyal listrik bergerak di kabel transmisi. Wah, idenya brilian banget kan? Alat ini unik loh, soalnya dia bisa ngelakuin dua hal yang beda banget. Kalau kita sentil pelan-pelan, ya jadinya gelombang kecil yang biasa aja. Tapi kalau kita kasih putaran penuh yang kuat, wush, kita bakal memicu putaran berantai yang dramatis kayak tadi. Dua kelakuan beda dari satu alat yang sama. Nah, disinilah fisikanya jadi seru banget. Oke, biar nggak pusing lihat semuanya gerak, gimana kalau kita fokus ke satu pendulum aja dulu? Kalau kita ngerti gaya-gaya yang bekerja di satu pendulum ini, kita bisa mulai ngebangun gambaran besarnya. Konsep kunci di sini itu namanya torsi. Gampangnya gini deh, kalau gaya itu dorongan atau tarikan lurus, nah torsi itu gaya yang bikin sesuatu muter. Torsi inilah yang bikin pendulumnya berayun dan berputar, bukan cuma gerak maju mundur. Gaya pertama dan yang paling jelas itu gravitasi. Coba lihat di diagram. Gravitasi itu kayak tangan yang selalu narik pendulum buat balik lagi ke posisi awalnya, lurus ke bawah. Jadi, torsi dari gravitasi ini tugasnya menstabilkan sistem, ngembaliin semuanya ke posisi normal. Terus ada gaya kedua, dari pegasnya. Jadi pas satu pendulum muter, dia kan jadi melintir pegas yang nyambung ke tetangganya kan? Nah, pilihan ini bikin torsi balik dari kanan dan kiri, yang seolah-olah narik pendulum itu buat lurus lagi. Jadi setiap pendulum itu ditarik ke bawah sama gravitasi, tapi juga diganggu sama tetangga-tetangganya lewat pegas. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita menerjemahkan semua gaya fisik ini, tarikan gravitasi dan pilihan pegas, ke dalam bahasa matematika yang presisi? Prosesnya itu lurus banget kok. Pertama, kita mulai dari dasar banget hukum kedua Newton buat rotasi. Terus, kita tambahin torsi dari gravitasi secara matematis. Abis itu, kita tambahin lagi torsi dari pegas di kanan-kirinya. Gabungin semuanya, dan voila, kita dapat satu persamaan yang ngejelasin gerakan satu pendulum di dalam rantai itu. Punya persamaan buat satu pendulum itu udah keren. Tapi, para fisikawan nggak puas. Mereka pengen bikin model buat keseluruhan barisan pendulum ini sebagai satu kesatuan. Nah, buat bisa begitu, butuh lompatan imajinasi yang luar biasa. Dan inilah lompatan gilanya. Daripada mikirin pendulum satu persatu, coba bayangin kita nambahin pendulum terus-menerus. Makin banyak, makin kecil, makin dekat satu sama lain, sampai akhirnya mereka semua kayak melebur jadi satu pita yang mulus dan nyambung. Keren kan? Kita beralih dari model yang patah-patah, jadi model yang kontinu dan utuh. Terus, buat apa repot-repot begini? Simple. Karena dengan ngelihat ini sebagai pita kontinu, kita sekarang bisa mendeskripsikan sudut putarannya. Kita sebut aja U buat setiap titik X di sepanjang pita, dan di setiap waktu T. Ini model yang jauh lebih powerful. Dan ya, lompatan imajinasi inilah dari mainan fisik sederhana ke model matematis yang kontinu yang langsung membawa kita ke salah satu persamaan paling legendaris dalam fisika matematika. Dan inilah dia, persamaan Sine-Gordon. Kelihatannya simpel dan elegan ya, tapi di dalamnya ada semua dinamika yang udah kita bahas tadi. Percepatan pendulum, efek dari tetangganya, dan tarikan gravitasi. Ini teman-teman adalah deskripsi matematis dari mainan yang kita lihat di awal. Terus kenapa ini penting banget? Soalnya persamaan ini tuh muncul di mana-mana. Ini bukan cuma soal pendulum.
Percaya atau enggak, persamaan yang sama persis ini ngejelasin kelakuan superkonduktor, cara pulsa cahaya bergerak di dalam laser, bahkan sampai bentuk geometris permukaan. Ini tuh kayak salah satu aturan main dasar di alam semesta. Dan ini dia, solusi dari persamaannya. Grafik-grafik ini nunjukin bentuk dari apa yang disebut gelombang berjalan. Ini adalah potret matematis yang sempurna dari putaran fisik yang kita lihat di awal-awal tadi. Benar-benar gambaran matematis dari gelombang itu saat dia bergerak. Nah, sekarang semuanya jadi nyambung. Grafik ini secara gamblang nunjukin gimana sudut putaran di sepanjang pita berubah dari 0 posisi diem sampai ke 2 pi radian alias muter 360 derajat penuh. Matematikanya benar-benar berhasil menangkap putaran fisiknya dengan sempurna. Ini bikin kita mikir ya kan? Kalau mainan pendulum sesimpel ini aja bisa nyimpen matematika yang fundamental banget, kira-kira persamaan hebat apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di benda-benda sekitar kita sehari-hari yang mungkin cuma nunggu buat kita temukan?